bagaimana saya dilahirkan dan dibesarkan bahkan sampai hari saat ini saya di Cimahi. Saya sudah terbiasa dengan lingkungan Cimahi. Karena bagi saya Cimahi ini selain karena iklimnya yang enak ya, juga kalau saya perhatikan dinamika kehidupan masyarakatnya ya membuat saya merasa merasa nyaman lah barangkali ya. Nah, bagaimana ini semua pada akhirnya juga harus bisa menjadi sebuah semangat. Saya harus bertanggung jawab untuk petani karena begitu cintanya saya. Jadi kita tidak menempatkan pemuda ini sebagai komoditas, sebagai objek, tidak. Tetapi saya ingin merangkul para pemuda ini untuk turut serta secara aktif berpikir tentang Cimahi. Cap pernik ini kan kalau kita coba bayangkan sesuatu yang kecil tapi bisa membuat orang tertarik, memiliki nilai dan juga punya kekuatan. Ya kalau dalam wujud benda mungkin seperti halnya intan lah barangkali kecil, tapi punya nilai dan punya kekuatan. Kita coba bertanya, oh ini bukan hanya tapi ketika Bapak mengundurkan diri waktu pendaftarannya masih jauh, terus waktu pensiun masih 8 tahun. Ini sudah bukan berbicara soal ya. Tetapi ini berbicara bagaimana marwah orang Cimahi ingin mulai memimpin Cimahi dengan rasa kecintaan dan dengan rasa kecintaan dan pemahaman soal aturan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dik izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini memang tamu yang sangat luar biasa bagi AMTB karena tentunya AMTB ini Pak digagas oleh teman-teman Karang Taruna Kelurahan Cibobar. Oh iya. Dengan membumikan secara filosofi konsep-konsep berserah diri. Jadi kita tidak punya siapa-siapa selain Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Jadi kita menghadap Bapak bukan cari backing ini Pak. Jadi memang bagi kita ya silaturahmi lah. Ya. Gitu. Selama itu kedua, kenapa Pak Dik sejarah bagi kita Karang Taruna Cibobar yang tentunya hari ini kita mencoba membuat subunit AMTB Pak. Karena waktu Bapak jadi PJ itu pertama ke Cibobar. Ya. Dan kita menjadi kebanggaan kita secara sejarah begitu Pak. Gimana Pak Dik sehat? Alhamdulillah. Aktivitas gimana Pak hari ini Pak? Ya beginilah dalam rangka banyak melakukan persiapan pilkada tentunya ya Pak. Ya. Ini Pak, di dalam diskusi ini memang ada beberapa hal ya ingin kita diskusikan dengan Bapak, termasuk ya salah satunya kita ingin tahu cerita Bapak, karir Bapak lah begitu di ASN. Gimana Pak, bisa Bapak ceritakan nggak untuk kita nih karir Bapak di ASN itu seperti apa? Ya, saya dulu jadi PNS itu diangkat oleh pemerintah provinsi. Itu tahun 98 akhir. Saya saat itu pertama kali ditempatkan di Cirebon. Namun karena ada otonomi daerah, saya kembali ke pemerintah provinsi Jawa Barat. Setelah itu baru ke Cimahi. Ya memang itulah yang namanya PNS, penugasan ini kita harus siap di mana saja. Berapa lama Pak Bapak jadi PNS? 25 tahun. 2 tahun ya? Saya alhamdulillah sudah menjalani sebagai ASN ini yang kurang lebih 25 tahun dan itu banyak suka duka menjadi seorang PNS. Dan bagi saya itu hal yang cukup menyenangkan sekaligus sebagai pengalaman yang cukup berharga. Nah, dari Cirebon tadi Pak, pada akhirnya ada perjalanan ditugaskan di Cimahi. Sebagai orang Cimahi Pak, ketika ditugaskan di Cimahi gimana itu? Jadi awalnya begini, setelah saya pindah ke provinsi karena otonomi daerah, saat itu saya ditempatkan di Bapeda Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan saya menangani pembiayaan pembangunan. Saat itu saya berada di bidang administrasi publik dan pembiayaan. Nah, ketika saya berada di sana, suatu hari saya kedatangan Pak Ito, Pak Ito, ya? kemudian Pak Encep, Pak Iwa Karniwa,
beliau sebagai sekda ya, sekarang udah pensiun, sekda Jabar. Kemudian juga disertai dengan almarhum Pak Boy Iman. Nah, keempat orang ini datang kebetulan ke Bapeda Provinsi, khususnya ke bidang saya, selaku bidang yang menangani bantuan untuk kabupaten kota. Terjadilah diskusi yang mana ketika itu Pak Ito mengajukan dana pangkal karena Cimahi baru berdiri. Nah, akhirnya di bidang di mana saya bekerja, saya turut serta untuk berpikir tentang alokasi untuk dana pangkal Cimahi. Alhamdulillah ketika itu Cimahi mendapatkan dana pangkal kurang lebih 4 miliar. Ya, alhamdulillah itu tahun 2002-2003 lah barangkali. Kalau tidak salah Bapak juga pernah di Disdik ya Pak ya? Oh ya, nah ini belum selesai ya. Nah, setelah itu kembali ke Cimahi dari hasil pembahasan itu, saya malah terpenuh. Pak Ito beserta reng-rengan begitu bersemangat untuk membangun Cimahi. Sementara saya yang ketika itu sebagai orang Cimahi yang bekerja di Bapeda Provinsi berada dalam posisi yang mungkin orang mengatakan posisi settle ya. Semua sudah teratur sedemikian rupa, sudah tersistem. Nah, pada akhirnya ketika saya menyadari tentang hal itu, inilah yang membuat saya harus mengambil sebuah keputusan. Saya pikir Pak Itok saja mau berkorban untuk Cimahi, masa saya tidak. Akhirnya saya kemudian mengajukan pindah ke pemerintah provinsi, pemerintah Kota Cimahi. Dan alhamdulillah pimpinan saya di provinsi ini pada akhirnya mengizinkan saya untuk kembali atau untuk bekerja di Kota Cimahi. Dan ketika saya pindah, karena saya basicnya berada di Bapeda Provinsi Jawa Barat, maka penugasan di Cimahi pun saya tempatkan di Bapeda Kota Cimahi. Memang banyak perbedaan yang sangat jauh ketika itu kalau dibandingkan antara Pemkot Cimahi dengan pemerintah provinsi. Kantor aja belum punya ya, artinya kita berkantor di Cimahi ini dengan fasilitas seadanya, di bangunan yang juga seadanya. Saya ingat betul ketika saya bekerja berada dalam sebuah ruangan yang kurang lebih 1,5 meter dan kali 1 meter. Itu hanya cukup untuk meja dan kursi dan pengap serta gelap. Itu saya ingat betul. Yang sekarang lokasinya jadi bagian dari gedung Dewan. Tapi itulah, ini adalah sebuah keputusan. Karena barangkali menurut saya ketika memutuskan pindah ke Kota Cimahi, ini adalah panggilan Cimahi untuk saya. Itu untuk kali pertama Kota Cimahi bagi saya memanggil saya untuk dapat bertemu. Saya kira itu. Terus pernah di Disdik Pak kalau tidak salah, di dinas-dinas yang lain. Ya. Sampai pada akhirnya Bapak di posisi sekda. Itu. Dengan perjalanan itu Pak, kita ingin tahu apa sih Pak kekurangan Kota Cimahi? Kalau ditanya tentang kekurangan, saya kira untuk apapun tidak pernah ada kata sempurna. Begitupun dalam konteks membangun sebuah kota. Cimahi dengan keadaan seperti sekarang dibandingkan dengan Bandung, pasti kedua kota ini ada sisi yang kurang. Ya. Nah, kaitan dengan kekurangan Cimahi yang memang usianya juga relatif muda, kita atau saya menganggap masih harus dioptimalkan dalam berbagai sisi. Entah itu menyangkut pelayanan dasar ataupun aspek-aspek lain yang seharusnya bisa membuat hidup kita lebih baik. Dan walaupun memang Cimahi sejak berubah menjadi kota otonom ini sudah dengan perubahan, kita sudah relatif lebih baik. Tapi sekali lagi kita merasa itu belum optimal. Jadi contoh ketika bicara tentang kekumuhan, ada bagian dari wilayah kita yang terkategorikan sebagai wilayah kemudian lagi berbicara tentang lapangan pekerjaan atau hal yang lain lah. Saya kira banyak ya yang harus kita benahi, yang harus kita optimalkan. Dan mudah-mudahan kalau semua
bisa memahami tentang hal ini dan bersepakat bahwa tanggung jawab membangun kota adalah tanggung jawab bersama, bukan tidak mungkin Cimahi ini bisa menjelma menjadi kota yang bisa nyugumakeun urang sadaya. Saya kira itu. Kecil tapi memberi kehidupan, Pak. Ya mudah-mudahan seperti itu, apalagi sekarang dengan tagline Cimahi Campernik. Campernik ini kan kalau kita coba bayangkan sesuatu yang kecil tetapi bisa membuat orang tertarik, memiliki nilai dan juga punya kekuatan. Ya kalau dalam wujud benda mungkin seperti halnya intan lah barangkali, kecil tapi punya nilai dan punya kekuatan. Saya kira itu. Gini Pak, kalau di tahun-tahun ini lah ada quotes nih bahwa Gen Z gitu kan, terus generasi milenial ini adalah generasi menye-menye Pak. Nah, kita perlu belajar dari keputusan Pak Dik yang tentunya tidak ada yang tidak ingin sebagai ASN untuk mencapai posisi sekda kebetulan. Hampir semua ASN, bahkan mungkin semua ASN mencita-citakan dirinya ingin menjadi sekda. Kita ingin tanya nih, biar tidak menjadi generasi menye-menye, hal apa yang menjadi pertimbangan sehingga Bapak mengambil keputusan yang sangat besar untuk mundur dari ASN yang posisinya sebagai sekda? Oke, pertama nih, kita harus sadari bahwa hidup ini adalah hidup. Yang kedua, ketika kita berharap ingin memperbaiki sesuatu, tentu segala konsekuensinya harus dapat kita jalani. Juga begitu ketika berkaitan dengan latar belakang kenapa saya memilih. Dikala saya melihat situasi dan kondisi Cimahi dalam konteks pilkada ini, kan beberapa waktu yang lalu sudah mulai bermunculan calon-calon. Saya pikir setelah saya mencoba untuk mengkaji, menganalisa, juga merenung, inilah pada akhirnya yang membuat saya harus berani mengambil pilihan. Sekalipun kata orang banyak yang mengatakan, aduh sayang ya, gitu. Kan menyisakan 8 tahun. Sayang itu. Tapi bagi saya, balik lagi, hidup ini adalah hidup. Dikala saya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, dengan harapan juga bisa membawa kemanfaatan untuk semuanya, untuk warga masyarakat ini, sekalipun saya harus mengorbankan masa kedinasan 8 tahun lagi, bagi saya itu tidak ada masalah. Walaupun ada juga yang mengatakan ambisius, saya pikir ini tidak dalam konteks itu. Saya menjalani sesuatu untuk yang lebih besar dengan melepaskan sesuatu yang sudah ada di tangan. Artinya saya tidak seperti yang lain barangkali ya. Kalau orang lain mungkin ada istilah cuti di luar tanggungan negara, saya langsung memutuskan berhenti kemudian untuk bisa mengikuti pilkada. Jadi ini adalah hal yang saya lakukan, dan mudah-mudahan keputusan saya ini sekali lagi bisa membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan keberkahan untuk semua. Adalah hal yang penting ketika niatan untuk memperbaiki atau mengabdi ke kota Cimahi yang kita cintai ini, kita harus bisa mengambil sikap, kita harus bisa beristiqomah tentang itu, walaupun itu tidak mudah. Tapi saya yakin kalau seandainya masyarakat paham tentang siapa saya, mengetahui siapa saya dari sisi kekurangan dan kelebihan saya kira ini bisa menjadikan hal yang baik ya. Artinya masyarakat bisa dengan jernih menilai saya, dan insya Allah dari sekian banyak kelebihan dan kekurangan saya, tentu yang akan saya kedepankan adalah bagaimana konsep kita berkolaborasi. Dikala saya menyadari ada kekurangan, mungkin dari yang lain bisa melengkapi. Begitupun dikala saya memiliki kelebihan, keunggulan, mudah-mudahan ini untuk kebaikan kita. Soalnya Pak,
Kalau kita kan di Cimabar suka ya anak-anak muda yang suka ngobrol di warung kopi lah dengan lu jajah, tolong ngobrol di warung kopi gitu. Ini satu hal yang sangat luar biasa tentunya. Belum dipastikan daftar ke KPU sudah mengundurkan diri dari jauh-jauh hari kan gitu. Itulah orang Cimahi. Ya, ini Baraya. Kalau orang Cimahi itu karakternya seperti itu. Ya. Jadi lamun geus gitu. Artinya ada optimisme. Ini sudah saya buktikan per hari ini. Ketika orang mengatakan belum ada kepastian, tapi saya sudah berani mengambil langkah. Dan saya sudah buktikan hari ini saya mendapatkan dukungan dari 4 partai. Ya, Demokrat, Nasdem, kemudian dari Golkar dan PKS. Ini adalah hal yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk semua. Nah, makanya bagi kita apa kemarin ini bukan menjilat ataupun hanya memberi angin saja. Ini hanya hipotesa kawan-kawan setelah ini. Wah ini keren banget gitu, keren banget. Artinya mengambil keputusan dari jauh-jauh hari. Kalau kita melihat fenomena jarang Pak. Ada pun banyak sekda yang mencalonkan, tapi menjelang mau mendaftarkan diri ke KPU dia baru mengundurkan diri. Kalau kita melihat cuma ini sangat luar biasa dan 8 tahun Bos kan yang dipertaruhkan. Nah makanya kenapa tadi kita sebagai generasi menye tadi harus belajar dalam mengambil keputusan dan memanajemen resiko mungkin di situ ya Pak. Iya, tapi begini, saya tidak pernah melihat generasi sekarang ini generasi menye. Tapi yang harus lebih diperjelas untuk generasi yang sekarang ini adalah sebuah ketegasan dalam bersikap. Karena jujur, kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, justru ada hal yang membedakan. Ada hal lebih dari generasi sekarang. Anak-anak sekarang atau generasi sekarang ini sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi. Ya setidaknya teknologi informasi. Nah, inilah yang seharusnya bisa diimbangi oleh kekuatan mentalitas generasi sekarang sehingga pada akhirnya itu bisa menuntun mereka untuk bisa eksis. Nah, itu saya kira. Jadi sekalipun kata orang ada generasi menyanyi, bagi saya ini adalah sebuah tantangan. Apalagi generasi Cimahi ya. Generasi Cimahi kudu mangprah. Ya, untuk kebaikan tentunya. Ya karena bahasa politisi. Ya, harus punya optimisme. Ya betul. Cimahi itu sejak dulu terkenal. Di Cimahi ini para pemudanya adalah pemuda yang cukup dinamis. Betul. Ya benar. Punya keberanian. Sekalipun sekarang ada istilah generasi Z ya, Gen Z ya. Kemudian kata orang menye, tapi untuk generasi muda Cimahi tidak berlaku. Saya yakin itu. Ya. Keren-keren lah generasi muda Cimahi mah. Nah, melanjutkan hipotesa tadi sehingga kita coba bertanya, oh ini bukan hanya ketika Bapak mengundurkan diri waktu pendaftarannya masih jauh, terus waktu pensiun masih 8 tahun. Ini sudah bukan berbicara soal kepentingan politik. Ya. Tetapi ini berbicara bagaimana marwah orang Cimahi ingin mulai memimpin Cimahi dengan rasa kecintaan dan dengan rasa kecintaan dan pemahaman soal aturan. Karena bagi saya sosok Bapak sebagai ASN di puncak pimpinan sekda pasti lebih paham juga aturannya. Karena ketika berbicara sejarah Cimahi bagi kita PR-nya di Cimahi ini Pak pemimpinnya cuma 2 ya. Memahami aturannya, aturan main pemerintahan seperti apa, dan juga harus diiringi dengan rasa cintanya terhadap daerah dan masyarakat. Karena kalau 2 itu beriringan bersamaan, wah selesai kita dengan potensi sumber daya manusia di Cimahi ya. Di Cimahi mah nggak sewa jalan umum atau Pak, tinggal sumber daya namanya terus dijunjung dan akan menjadi kota yang sangat maju tentu. Nah ini Pak, kita geser lah nggak sedikit anak muda nih. Boleh. Memutuskan maju di politik, turun di politik, maju di pilkada. Kita Pak di AMTB sering menggaungkan bahwa stop menjadikan pemuda menjadi komoditi politik, komoditas politik. Yang pada akhirnya kita selesai berbicara keterwakilan anak muda. Banyak kalau sekarang bentuknya karena saya bergebu-gebu ingin menjadi pemimpin sebagai seorang anak guru lah. Banyak anak-anak bupati, anak-anak kepala daerah yang pada akhirnya mereka mewakili kita di parlemen pada akhirnya tergerus dengan sistem kolegial. Yang pada akhirnya kita menyimpulkan stop menjadikan anak muda itu komoditas politik. Kita berhenti berbicara soal keterwakilan.
tetapi kita berbicara soal keberpihakan. Apa Pak yang akan Bapak tawarkan sebagai calon lah tentunya hari ini kalau Bapak terpilih ke depan terhadap anak muda supaya kita bahwa pendidik sudah bukan hanya sekedar mewakili anak muda tetapi dia siap berpihak terhadap kita. Baik, pertama tentang kaitan dengan pilkada ini, bagaimana sikap saya dalam hal menggerakkan pemuda. Bahwa saya di dalam pilkada ini tidak menempatkan para pemuda ini sebagai sebuah komoditas politik, tetapi semangat saya terhadap para pemuda ini, pertama saya ingin memotivasi kepada para pemuda ini untuk bisa berpikir secara jernih tentang proses pemilihan pimpinan daerah. Kita memulai dari proses pilkada itu sendiri. Maka yang ingin saya contohkan di dalam pilkada ini adalah bagaimana kita mendudukan pilkada ini sebagai sebuah proses untuk beradu gagasan, beradu ide, dan beradu keberpihakan kepada masyarakat. Bukan untuk saling menyerang calon lawan, ya. Bukan untuk saling mendiskreditkan atau kata orang black campaign. Sudah tidak zamannya sekarang. Cara-cara seperti itu tentu akan sangat kontradiktif dengan niatan untuk lebih memberikan pemahaman atau mengedukasi kepada pemuda ini sehingga mereka bisa menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang yang lebih mengedepankan pemikiran rasional dan juga hati nurani dalam hal memberi kedaulatan kepada masyarakat. Nah, jadi kita tidak menempatkan pemuda ini sebagai komoditas, sebagai objek, tidak. Tetapi saya ingin merangkul para pemuda ini untuk turut serta secara aktif berpikir tentang Cimahi. Ya. Lantas bagaimana di dalam memanfaatkan potensi pemuda, terutama bila dikaitkan dengan program kerja saya. Ya, kalau saja misalnya nanti saya terpilih, tentu bagi saya ini adalah sebuah potensi. Bagaimana dengan potensi pemuda kita yang kata orang cukup inovatif dan kreatif ini harus bisa sebagai solusi, salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi kota Cimahi. Melalui kemampuan inovatif dan kreatifnya, mari kita kembangkan tentang keinginan masyarakat Cimahi untuk bisa misalnya Cimahi ini menjadi salah satu alternatif sebagai tujuan wisata yang juga dari sisi yang lain katakanlah itu berkenaan seni, berkenaan dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan yang lain. Kita akan mendorong para pemuda ini untuk bisa mengaktualisasikan potensinya secara maksimal. Karena bagi saya ini adalah sesuatu yang mau tidak mau harus kita lakukan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kota Cimahi yang dari sisi sumber daya alamnya pun kita terbatas, tidak seperti daerah yang lain. Maka dengan kekuatan sumber daya manusia yang ditopang oleh generasi muda ini harus bisa menjadi modal untuk membangun Cimahi agar tidak tertinggal dengan daerah yang lain. Kita akan libatkan pemuda ini secara masif ya dalam berbagai urusan pembangunan, sekaligus juga kita akan membuka peluang bagi mereka untuk bisa mengaktualisasikan kemampuannya termasuk dalam hal yang lainnya, karena pemuda ini adalah bagian yang harus kita kelola dengan baik sehingga ketika Indonesia nanti misalnya tahun 2045 berhasil menjadi Indonesia emas, mudah-mudahan generasi Cimahi ini adalah generasi yang bisa mewarnai keberhasilan itu, bukan menjadi generasi yang termarginalkan karena ketidakmampuan. Kita harus berpikir tentang itu. Dan tugas saya selain daripada membuka peluang untuk para pemuda kita, juga harus mengawal. Jangan sampai pemuda ini kemudian menjadi sebuah potensi yang tersia-sia karena tidak dikawal dengan baik. Ingat zaman sekarang kita sudah banyak berubah dari perkembangan teknologi yang ada, katakanlah teknologi informasi,
kita semua dengan mudah mendapatkan informasi, dan mungkin di dalamnya juga ada semacam informasi-informasi yang menyimpang, informasi yang negatif, sehingga secara sadar ataupun tidak sadar pada akhirnya kita terpengaruh. Nah inilah yang harus kita jaga, jangan sampai pemuda kita terpengaruh oleh hal-hal negatif yang kemudian mendorong mereka melakukan sebuah tindakan yang bisa menggagalkan tujuan mereka untuk bisa mencapai kesuksesan. Inilah. Nah, Jadi ini saya juga berharap pemuda kita ini harus bisa pertama memiliki motivasi, karena kalau saja saya terpilih menjadi wali kota itu akan saya buka lebar-lebar. Yang kedua, harus menyadari bahwa mereka ini, para pemuda ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Itu yang harus disadari oleh generasi muda saat ini. Kita atau saya bersama Pak Bagja nanti akan lebih mendorong para pemuda ini sehingga mereka menjadi generasi yang siap untuk berpartisipasi membangun kota Cimahi, mewujudkan kesuksesan, dan semoga mereka pun tergolong kepada generasi yang sukses. mampu berdaya saing lah tentunya begitu ya Pak. Harus. Nah karena gini Pak, kita sering nih, kita beberapa kali podcast dengan Indra, Pak Bagja, bahkan sampai elit KPB pun kita undang gitu. Karena untuk menyerap ilmu saja. Ya. Nah, bahwa di Cimahi ini Pak, kita sering dengar bahwa kita tidak memiliki sumber daya alam, kita hanya memiliki sumber daya manusia. Betul. Tapi sayangnya keberpihakan terhadap peningkatan sumber daya manusianya tidak maksimal. Hal itu dibuktikan dengan apa? Dengan ini menurut data Cimahi pernah mengalami posisinya pengangguran terbesar secara persentase, tertinggi secara persentase di Jawa Barat. Dan notabene ya berarti belum serius dalam menggarap sumber daya manusia. Nah harapannya memang tadi dari rangkuman Bapak ini akan kita rangkum Pak. Kita akan bikin video-video supaya menjadi daya tawar aja bagi kita anak muda, karena hari ini yang notabene rata-rata anak muda ini berada di pemilih pemula. Kalau menurut data Bawaslu itu sekarang ada di 14,2%, dan relatif menjadi swing voter karena mereka ya kita masih jauh-jauh dari hal pragmatis lah. Mudah-mudahan bisa tercerahkan oleh hal-hal demikian kan begitu. Dan disclaimer ini Pak, kita jangan sampai kegiatan AMTB ini terklaim sana sini. Tentunya kita pernah mengundang Aditya terus aja ngomongin waktu tapi nggak hadir. Bahkan pernah mengundang Pak Ngatiana melalui ajudannya, lah dituhul atau diundang, oh siap. Jadi memang menjadi tadinya kita ingin menawarkan setiap cara yang ada supaya kita fair dalam memilih tadi Pak, tidak dalam konteks pragmatis. Nah ini Pak, ada juga hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak nih. Berbicara ke Cimahian Pak, apa yang Bapak betah di karena Bapak tadi Cimahi ya? Apa yang membuat Bapak betah di Cimahi? Ya tidak betah bagaimana. Saya dilahirkan dan dibesarkan bahkan sampai hari ini saya di Cimahi. Saya sudah terbiasa dengan lingkungan Cimahi. Karena bagi saya Cimahi ini selain karena iklimnya yang enak, juga kalau saya perhatikan dinamika kehidupan masyarakatnya, ya membuat saya merasa nyaman lah barangkali ya. Nah, bagaimana ini semua pada akhirnya juga harus bisa menjadi sebuah semangat. Saya harus bertanggung jawab untuk petani, karena begitu cintanya saya terhadap Cimahi dengan berbagai dinamika masyarakatnya, suasananya, iklimnya, dan lain sebagainya. Sekalipun orang bilang Cimahi ini kota kecil, tapi bagi saya per hari ini saya merasa bahwa Cimahi ini cukup bisa memberi kenyamanan untuk saya. Tapi bukan titik akhir ya, bahwa kenyamanan ini harus kita perjuangkan sehingga pada suatu saat semoga Cimahi ini bisa lebih mensejahterakan masyarakat bisa lebih sukma dan lain sebagainya. Nah gini Pak, ini agak kelewat tadi pun agak lancar nih, saking serunya kan. Daging semua soalnya ini Pak. Nah kemarin kita podcast dengan Kang Buset ya.
bahwa jatuhnya rekomendasi Golkar di Pilkada Cimahi ini lebih seru daripada drama Korea kan. Ya. Ini sehingga kamu buset setelah kita dorong-dorong pinggir jurang jawabannya selalu aman-aman aja ya, itu sudah menjadi rezekinya Pak Dikdik. Padahal kita ingin tahu lebih banyak lah gitu. Ini kita coba geser-geser Bapak ke pinggir jurang lah sedikit. Golkar bisa ke Bapak. Ya hanya Allah yang tahu. Yang jelas saya hanya memperkenalkan diri kepada Golkar ini seperti apa adanya, tidak lebih. Bahkan mungkin ada calon lain yang sudah mengklaim, ya, silakan saja bagi saya. Saya hanya punya keyakinan bahwa apapun itu sudah ada takdirnya. Dan bukti per hari ini takdir untuk Golkar mendukung di pilkada ini jatuhnya kepada saya. Ya, saya tidak bisa lebih jauh. Tapi itulah, ini adalah motivasi ya bagi para kaula muda. Sekalipun kita ikhtiar keras, sudah melakukan berbagai hal ya, bahwa kita ini sebagai manusia yang memang segala sesuatunya sudah memiliki. Selebihnya di mana Allah. Saya tidak berani mengklaim ketika itu karena saya takut menjadi sesuatu yang orang bilang takabur atau lain sebagainya. Kita ikuti saja. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa melawan? Kayaknya kalau bagi anak-anaknya cuma oh iya mah guys gedor bumi gedor langit sih karena ya tentu bagi kita setelah klaim isu yang beredar lah, yang beredar bahwa ada di sebelah dan lain-lain, dan diakhiri dengan ada di Bapak ini satu hal yang sangat luar biasa lah begitu. Padahal kita melihat Bapak juga tidak terlalu bergebu-gebu lah gitu. Normal-normal saja lah ya. Yang penting niatan saja, niat ikhlas saja. Sambil kita ikhtiar yang normal juga, yang normal juga minta kebaikan dari pencipta, dari Allah. Karena sekali lagi ini kalau sudah menyangkut takdir, siapa yang bisa? Kita boleh mengklaim begini begitu. Mohon maaf ya, kita ini hanya sekedar manusia, hanya sekedar punya keinginan. Tapi apa yang kita dapatkan itu sudah ada yang lain. Wajibnya kita hanya itu. Dan ikhtiar pun harus baik. Kalau kita menginginkan takdir yang baik, ikhtiarnya pun yang baik. Tidak perlulah kita dengan cara memfitnah orang, ya, mendiskreditkan orang, menjatuhkan orang. Itu cara baheula, cara jahiliyah. Jangan dilakukan oleh generasi sekarang ya. Ya kami di generasi seumuran saya belajar tentang hal itu. Karena ya kita berharaplah ke barokah. Awalnya juga harus dengan cara itu. Makanya kita dari awal itu ketika orang lain rame-rame menyerang secara personality, menyerang secara isu, kita sempat bikin simposium pemuda selatan Pak. Bahwa hari ini pilkada kota Cimahi ini harus menjadi wadah, dan hari ini adalah momentum untuk kita mencari gagasan mana yang cocok untuk itu. Sepakat itu, saya dukung itu ya, karena ini saya alami lah. Saya juga bukan tidak tahu, saya mendengar seolah-olah bahwa saya ini memiliki masalah hukum, bahwa nanti saya akan begini ya, dan begitulah ya saya dengar itu. Tapi bagi saya adalah hal yang penting untuk dipahami. Ketika saya dipercaya sebagai pejabat Golkar, tentu sebelumnya sudah dilakukan penilaian terhadap diri saya, yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya kalau orang bilang mungkin screening lah ya, apakah sosok Dik-Dik ini memiliki masalah hukum atau tidak, bagaimana perilakunya, bagaimana kemampuan. Tentu kalau saya katakanlah misalnya memiliki persoalan hukum,
kepercayaan untuk menjadi PJ Wali Kota ini tidak pernah saya dapat. Kemudian juga ini dalam kaitan dengan kontestasi sekarang. Saya berharap masyarakat termasuk kaula muda jangan terhasut oleh isu-isu yang tidak bagus. Sepakat dengan tadi yang disampaikan Kang Ansi, bahwa prinsip saya pemilu ini harus beradab dan bermartabat. Lebih menekankan kepada adu ide, adu gagasan, dan adu keberpihakan kepada masyarakat. Bukan saling menjatuhkan, apalagi black campaign untuk sesuatu yang tidak jelas. Ini juga menjadi persoalan bagi kami ketika kami misalkan, atau khususnya untuk saya dan Pak Bagja melakukan fitnah, black campaign, itu akan dicatat loh. Dan bukan tidak mungkin itu akan menjadi persoalan hukum. Ya begitupun saya, ketika terus-terusan saya didiskreditkan seperti itu, bukan tidak mungkin saya pun akan melakukan langkah hukum, apalagi itu sudah terkategori sebagai sebuah fitnah. Karena saya tidak mau, intinya saya tidak mau masyarakat dikelabui oleh hal-hal seperti itu, ya. Nah itulah yang harus kita pahami. Inilah dari soal utama ya. Saya juga insya Allah cukup bisa menahan diri. Hanya bagi saya ketika ada fitnah, ada black campaign, itu tanda orang tidak mampu. Ya kan begitu. Ya, biasanya kalau ketidakmampuan ini karena kita misalkan atau siapapun itu, oh saya tidak merasa tidak mampu. Kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak baik, ya melakukan fitnah, black campaign atau lain sebagainya. Betul kan? Ya. Kalau cukup pede nggak usah lah kita membuat atau mendiskreditkan orang lain, ya, melakukan fitnah. Itu gaya jahiliyah jangan dipakai. Sudah tertinggal, masyarakat kita sudah modern loh sekarang. Betul. Yakin juga dengan pemuda kita, cara berpikirnya juga hebat-hebat. Walaupun tadi bilang apa generasi menye-menye enggak. Bagi saya pemuda kita saat ini adalah generasi terbaik ya hari ini. Itu harus kita optimalkan dan kami akan membuka kesempatan selebar-lebar. Jangan pemuda kita ketika selesai sekolah berada pada persimpangan yang membingungkan. Mau kuliah nggak bisa karena susah, biayanya juga mahal. Mau bekerja juga sama susahnya. Nah kami tidak mau generasi muda itu mengalami hal seperti itu. Ini yang akan kami lakukan. Sehingga ketika mereka lulus sekolah, yang mau kuliah bisa dengan mudah kuliah tanpa harus kesulitan biaya. Yang mau bekerja pun tinggal mencari mana yang kira-kira sesuai dengan keahliannya. Selesai. Ya, insya Allah dengan pemuda kita bisa membangun Cimahi ini ke depan menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Nah ini nih kita itu Pak biasanya ya durasinya nggak lama-lama lah. Tapi karena ini isinya daging lah dengan Kang Buset kemarin paling lama ya. Selama ini paling lama. Ya. Karena bagi kita seru aja kalau ngobrol dengan yang orang yang tepat. Gitu. Ya kan beginilah. Adalah hal yang harus juga kita lakukan. Bagaimana kita menyediakan ruang waktu untuk bisa berdiskusi. Sekarang hari ini hasil dengan saya pun melakukan hal yang sama walaupun tidak menjadi sebuah konten ya. Misalkan saya berbicara dengan seseorang guru besar, saya berbicara dengan seorang ulama, dengan yang lainnya, bahkan dengan profesi di bawah pun saya lakukan. Ya kita ada waktunya saya ngobrol misalnya dengan tukang beca, ya misalnya, atau dengan yang suka ngambil barang bekas atau rongsokan, kita ngobrol. Bukan apa-apa, itu hanya ingin tahu sebetulnya bagaimana sih mereka itu. Kasarnya saya berusaha untuk mengaji bagaimana kesulitan mereka ini harus juga bisa saya pahami. Jangan sampai semakin kita di atas, kita semakin bias untuk bisa memahami teman-teman kita, masyarakat kita, yang pada akhirnya itu bisa menjadikan yang sudah dekat menjadi jauh, yang jauh tambah jauh. Nah inilah yang tidak saya inginkan. Justru dengan kelebihan yang dimiliki, entah itu berupa jabatan atau berupa materi, itu harus bisa menjadi alasan untuk semakin bertambahnya persaudaraan, juga semakin bertambahnya manfaat bagi yang lain. Nah ini Pak terakhir Pak, tapi setelah tutup di belakang kamera kita harus tetap ngobrol ini soalnya masih banyak yang mau ngobrolin. Ini aja berbicara durasi aja.
Terakhir nih Pak, kalau Bapak pernah dengar lah kenapa Bandung, karena Bandung sejuk. Ya, Ini kita ingin nanyain ke Bapak sebagai orang yang sudah lama lah di Cimahi, bahkan orang Cimahi lah. ya. Kenapa Cimahi Pak? Bapak yang Bapak rasakan di Cimahi itu juga. Cimahi itu keren. Keren, kenapa? Kota kecil, kompetitif, dinamikanya cukup tinggi. Dan kita sekalipun sumber daya alamnya terbatas, tetapi kita memiliki potensi yang baik, termasuk potensi literasi. Kita harus bisa mencontoh negara-negara lain yang kondisinya kurang lebih seperti Cimahi. Katakanlah Singapura. Kalau di dunia olahraga, mari kita belajar kepada negara kecil. Katakanlah misalnya Belanda itu kan kecil ya kalau dibanding negara-negara lain di Eropa. Tapi mereka bisa punya tim sepak bola yang mendunia. Cimahi pun bisa dalam sisi yang lain. Artinya keterbatasan bukan berarti itu menjadi penghambat bagi kita untuk mencapai sebuah keunggulan. Insya Allah itu bisa. Itulah yang saya suka dengan Cimahi. Apalagi berbicara tentang heterogenitas ya. Kita di Cimahi ini sangat heterogen. Ada yang datang dari Papua, dari Kalimantan, Sumatera, dari mana-mana datang di sini. Karena orang bilang Cimahi ini menyatu Indonesia, memang betul. Inilah yang membedakan Cimahi dengan yang lain. Silakan saja. Di daerah yang lain mungkin masyarakatnya cukup ya homogenitasnya tinggi ya. Kalau di Cimahi sangat heterogen. Nah inilah yang satu. Pada akhirnya ini adalah sebuah potensi yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Kita akan optimalkan. Saya suka dengan Cimahi. Keren. Mantap. Nah, begitu Pak, nanti tentu kita ingin ngobrol setelah ini lah, masih panjang lebar, dan di kemudian hari tentu kita harus berjumpa kembali ya Ketua. Nah, terima kasih Pak tentunya sudah meluangkan waktu lah di sela-sela waktu yang sangat padat gitu ya. Terima kasih banyak. Tentunya salam baktos dari keluarga besar AMTB dan Karang Taruna Kelurahan Cimabar. Sehat selalu untuk Bapak. Sama ya. Oke, boleh kan Iya, saya Pak. terakhir untuk Baraya Cimahi termasuk kaula mudanya, yuk kita kawal pilkada Cimahi ini agar bisa menjadi pilkada yang beradab dan bermartabat. Dengan cara itu semoga Cimahi menjadi kota yang barokah, yang baldatun thayyibatun warubun gofur. Ya, kita kawal, jangan mudah dihasut, jangan terpengaruh oleh hal negatif. Mari kita lebih mengedepankan ide adu ide, adu gagasan, dan adu keberpihakan kepada masyarakat. Oke, insya Allah saya bersama masyarakat Cimahi termasuk para kaula muda. Mantap. Nah, dan mungkin Ketua. Dia harus menjadi daun kejutan bagi kita anak muda soal eleku kolot. Jangan, pemuda adalah harapan bangsa. Iya. Dan saya akan mengantarkan pemuda untuk mencapai harapan. Amin. Nah, ini izin kolot Pak. Izin Pak. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih sekali lagi Pak sudah mau menerima kita. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita akan tetap bersilaturahmi, selalu juga sehat-sehat untuk kita semua dan kawan-kawan di rumah. Selamat bertemu kembali, kita dari AMTB pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.